Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmila Murti, guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 3 Surakarta. Berikut ini adalah tugas aksi nyata saya tentang diseminasi disiplin positif. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan kita hari ini. Kegiatan kita hari ini itu adalah kegiatan diseminasi untuk guru penggerak angkatan 11. Nah, di sini saya dan Bu Mulyani nanti akan istilahnya kita akan sharing apa yang sudah kita dapatkan di pendidikan guru penggerak angkatan 11. Jadi mungkin ini hanya sharing ya. Jadi saya dan Bu Mulyani bukan berarti saya sudah melakukan semuanya sesuai dengan yang dimaterikan di guru penggerak. Tapi kita nanti belajar bersama-sama begitu. Nah, untuk memulai acara di pagi hari ini kita akan mulai dulu dengan berdoa. Saya pimpin dengan agama saya. Bismillah. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, susunan acara hari ini adalah pembukaan, kemudian isi yaitu diseminasi itu sendiri. Kemudian kita akan sharing praktik baik atau sharing apa yang sudah kita terapkan pada pembelajaran kita di SMK Negeri 3 Surakarta. Kemudian nanti ada sedikit tanya jawab. Terus kemudian nanti selesai kita berdoa dan penutup. Begitu nggih. Untuk acara selanjutnya monggo saya persilahkan kepada Bu Mulyani mungkin untuk langsung menerangkan atau mempresentasikan apa yang sudah didapat kita berdua, kami berdua ketika pelajaran guru penggerak. Begitu, monggo Bu Mulyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mari semangat untuk hari ini. Untuk memulai acara ini, saya dan Bu Suci dalam melaksanakan tugas ini untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 di modul 1.4 tentang disiplin positif. Untuk yang pertama, mari kita teriakkan dulu ya SMK 3. Nanti kalau saya bilang SMK 3 bisa, SMK 3 bisa, SMK 3 bisa, hebat itu ya nggih. Mari kita mulai. SMK 3 bisa. SMK 3 bisa. SMK 3 bisa, hebat. Baik, untuk acara yang pertama di sini saya akan memaparkan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya disiplin positif. Ice breaking dulu, Bu. Iya, untuk Ice breaking dulu ya, Ibu-ibu. Untuk menambah motivasi Bapak Ibu semua. Biar enggak ini. Mengadakan ice breaking apa dulu ya? Ice breaking dulu nggih. Dan energi kita bisa bertambah. Bisa diputarkan, Bu. Siap. Mohon Bapak Ibu semua untuk berdiri. Berdiri dulu biar kita rileks. Biar tidak energi kita. Nah, ini namanya ice breaking penguin. Jadi kita seolah mengingat waktu kita masa kecil. Masa kecil ya. Masa kecil biar bahagia ya. Diikutin ya gerakannya ya. Untuk Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2. Semangat Bapak Ibu semua. Semangat. Goyangan tangan. Harus gerak semua loh ini Bapak Ibu. Ikuti gerakan kalian sendiri ya.
Semangat Bapak Ibu semua. Mana masih ketawa saya? Wah, Bu Alfi ini habis sarapan kayaknya ya. Oh, salah. Sudah capek, Bu? Semangat, semangat. Ayo semangat Bu ya, Bu ya. Selesai. Terima kasih, Bapak Ibu, boleh duduk kembali. Langsung ke materi ya. Monggo Bu Mul. Langsung ke materi ya. Untuk di sini penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Lanjut Bu. Oh, maaf. Yang pertama, konsep inti budaya positif itu ada. Maaf, sebentar. Trouble. Dah. Bapak Ibu, mari kita mulai acara ini. Yang pertama, konsep inti budaya positif itu ada beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Baik, untuk mempercepat acara, kita bahas satu persatu ya. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai untuk acara ini. Yang pertama, konsep inti budaya positif itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Ini nanti untuk materi akan disampaikan oleh saya dan Bu Suci. Baik, yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini kita sebagai pendidik harus merubah mindset kita sebagai pendidik, yaitu dengan pembelajaran yang dilakukan secara berdiferensiasi, yaitu pendidikan yang mengutamakan kebutuhan siswa sehingga siswa itu bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Jadi sesuai dengan filosofi yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Di sini untuk pembelajaran dengan paradigma baru itu mengacu pada profil pelajar Pancasila. Untuk pelajar Pancasila itu, untuk Bapak Ibu masih ingat nggak karena ada berapa aja? Biji bisa membantu paradigma bagian dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mulia, mandiri, gotong royong, kreatif, benar kritis.
berkebinaan global. Baik, jadi untuk pendidikan kita itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa dengan tetap berpedoman pada profil pelajar Pancasila. Lanjut ya. Untuk yang kedua, nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai yang kita sepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, yaitu dalam menerapkan disiplin positif itu kita bisa memunculkan nilai-nilai. Nilai-nilai itu bisa berupa dari profil pelajar Pancasila, yaitu bisa meliputi percaya dan tak rasa Yang Maha Esa. Terus ada juga saling menghormati, menghargai, empati, kedisiplinan, terus percaya diri, serta kreativitas. Misalnya untuk yang di sana itu kan sering ada kegiatan kayak di TEVA itu bisa kita masukkan nilai kebajikan itu, yaitu nilai kesatuan. Terus untuk di kita kan sering waktu pelajaran itu kayak ada berdoa, itu bisa masuk ke dalam nilai kebajikan yang kita munculkan, yaitu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus untuk kayak kegiatan kita sering ada Jumat Bersih, kayak ada Jumat Religi, itu juga bisa memunculkan kebajikan, misalnya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan saling menghormati. Lanjut ya. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, dan semua usaha termasuk yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi. Untuk Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu secara umum bisa kita kelompokkan menjadi 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk rasa kasih sayang, yaitu ketika anak itu kita beri perhatian atau stimulus kita perhatikan, itu namanya kita sudah memenuhi kebutuhan kasih sayang terhadap anak. Yang kedua yaitu kebutuhan tentang pengakuan. Kita kan sering memberi apresiasi kepada anak, yaitu misalnya anak kita kasih sebuah pertanyaan terus kita apresiasi, itu merupakan kebutuhan anak untuk dihargai atau diakui. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Saya ingin bertanya dulu pada Bapak Ibu. Bapak Ibu apakah pernah memiliki suatu keinginan atau kebutuhan, misalnya biji, ada kebutuhan yang ingin dicapai? Apa nih? Senang jika anak saya, murid-murid saya maksudnya, masuk bisa cita-citanya bisa tercapai. Ya, jadi Wiji tadi menyampaikan sebenarnya itu senang ketika murid didiknya itu cita-citanya dapat tercapai. Itu bisa kita masukkan ke dalam pemenuhan kebutuhan kesenangan ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa, diantaranya kebutuhan untuk kesenangan. Selanjutnya saya ingin bertanya pada Putri. Putri apakah pernah memiliki suatu kebutuhan, misalnya ingin menunjukkan kemampuannya, bahkan itu bisa disebutkan dari menunjukkan bahwa saya bisa melakukan sesuatu yang tadinya kita merasa kita tidak bisa, kemudian berusaha bisa dan akhirnya berhasil. Baik, Putri tadi menjelaskan ada satu kebutuhan, yaitu dia ingin menunjukkan kemampuannya untuk apa, untuk mengungkap kemampuannya.
itu merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan, yang pertama yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kesenangan, yang kedua kebutuhan yang berhubungan dengan pengakuan. Terus ada juga kebutuhan yang misalnya kita tiap hari butuh makan dan minum, itu merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya. Yang selanjutnya kebutuhan akan diterima oleh lingkungan. Misalnya kita masuk ke dalam lingkungan baru, kita itu kan butuh untuk bersosialisasi atau beradaptasi. Jadi kita kan butuh harus berusaha berinteraksi supaya bisa diterima di lingkungan itu. Nah, yang selanjutnya tadi sudah jelas belum Ibu Bapak bahwa kebutuhan manusia itu ada beberapa dasar ya. Jadi kita berusaha supaya kebutuhan kita itu bisa terpenuhi. Kalau sudah, selanjutnya perilaku manusia. Bapak Ibu, adakah yang tahu motivasi itu apa ya? Motivasi apa ya? Bu Retno, motivasi bisa dijelaskan Bu, motivasi itu yang seperti apa? Harapan yang diinginkan. Motivasi yaitu kalau Bu Retno itu harapan yang diinginkan. Bu Rindu, motivasi itu apa? Motivasi itu menurut saya seperti pandangan. Baik. Jadi di sini motivasi itu adalah hal-hal yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau kita lihat motivasi itu ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang berasal dari diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu. Misalnya, siswa berniat untuk bangun pagi supaya tidak telat, itu merupakan motivasi dia sendiri supaya tidak telat. Selanjutnya motivasi intrinsik yaitu motivasi yang berasal dari luar. Jadi motivasi intrinsik itu motivasi yang muncul karena dorongan orang lain, bukan karena keinginannya sendiri. Jadi kita sebagai guru memiliki tugas bagaimana memunculkan motivasi siswa itu supaya timbul dari dalam dirinya sendiri. Jadi bagaimana caranya supaya siswa itu memiliki motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Karena dengan motivasi yang berasal dari dalam dirinya itu nanti siswa akan memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi tugas kita mendukung bagaimana siswa itu bisa selalu meningkatkan motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Kalau motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari luar itu yaitu motivasi karena anak itu melakukan sesuatu karena ingin mendapat suatu imbalan atau perhatian dari guru atau orang lain. Misalnya anak berusaha selalu melakukan kegiatan cuma untuk mendapat hadiah dari gurunya, itu motivasi dari luar. Ibu, demikian paparan dari saya tentang disiplin positif. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Suci. Waktu dan tempat saya serahkan ke Bu Suci. Terima kasih Bu Mul. Berikutnya teman-teman nanti akan saya sharekan PowerPoint saya dulu. Sebentar ya. Tadi dijelaskan dengan Bu Mulyani, ada suatu kebutuhan dasar manusia. Tadi ada, kalau nggak salah ada 5. Jadi kita sebagai guru, misalkan ada siswa itu berbuat onar, berbuat salah, berbuat yang di luar aturan, itu mungkin kita jangan terlalu menjudge dia, oh dia anak yang nakal, oh dia anak yang susah untuk dikasih tahu. Jadi bukan seperti itu ya. Jadi ketika kita di pembelajaran di CGP itu diajarkan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, anak itu ketika dia melakukan kegiatan yang di luar ekspektasi kita, bisa jadi anak tersebut kurang
terpenuhi dari segi kebutuhan dasar dari manusianya. Misalkan anak ini misalkan ya, ini menambahi dari Bu Mulyani tadi. Misalkan ada satu anak kok dia tidak mau bekerja sama dengan temannya di satu kelompok. Bisa jadi dia kebutuhan untuk diterima dia itu kurang. Jadi dia nggak mendapatkan tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan rasa diterima itu kan kurang. Jadi dia berbuat onar. Aku tak gini aja nanti temanku seperti apa. Jadi bisa jadi seperti itu. Terus kemudian misalkan anak itu kalau di sekolahan, misalkan pelajaran praktek nih Bapak Ibu, pelajaran praktek 12 jam, sedangkan dia itu di situ cuman diem aja, yang lain mengerjakan, ternyata dia nggak mengerjakan. Lah kenapa? Kita cari dulu alasannya. Kenapa kamu kok tidak melakukan menjahit atau apa seperti itu? Bisa jadi kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Misalkan dia sakit, kan kebutuhan dasar itu ya. Dia bisa sakit, terus kemudian dia merasa lapar, belum sarapan dari rumah. Jadi kita tanya dulu, kita cari dulu alasannya dia itu kenapa. Bisa jadi kebutuhan dasarnya dia belum terpenuhi. Kemudian ada rasa, misalkan ada anak yang seringnya dia terlambat, sering izin ke kamar mandi. Bisa jadi dia sering izin ke kamar mandi, dia itu ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Misalkan dia di kelas itu kan dia bosan. Nah, mungkin dia itu ibaratnya dia bosan, dia mencari kesenangan yang lain. Jadi dia kebutuhan dasarnya itu dia belum terpenuhi seperti itu. Jadi kalau di sini tidak ada murid yang nakal, tidak ada murid yang bermasalah, kecuali adalah murid yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya dari situ. Terus kemudian kita akan mengenal yang namanya hukuman, terus kemudian ada konsekuensi, kemudian nanti ada restitusi. Yang hukuman, ini kita sudah sering mendengar ya, apa itu hukuman? Pasti ibu-ibu sekalian juga sudah pernah menghukum lah istilahnya. Kita sudah familiar sekali dengan anak-anak yang bermasalah. Nah, inilah hukuman. Hukuman ini sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Karena wajar ya, kita sebagai guru tahu-tahu ada anak yang tidak memperhatikan kita. Kita melibatkan emosi di situ. Jadi tidak terencana, tahu-tahu langsung misalkan dia mematahkan sesuatu, dia berbuat sesuatu gitu, langsung dihukum. Ayo, kamu langsung keluar dari kelas ini. Itu kan bisa, itu namanya hukuman. Terus kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifatnya satu arah, biasanya dari kita sebagai guru. Kemudian ada yang berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hukuman fisik, misalkan si A datang terlambat. Si A datang terlambat masuk ke sekolah. Terus sama gurunya langsung suruh lari keliling lapangan 5 kali. Itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bisa jadi hukuman, bisa jadi konsekuensi. Bisa jadi hukuman karena bisa jadi hukuman kalau itu belum ada kesepakatan. Jadi tahu-tahu nggak ada kesepakatan, mereka salah aturannya, terus kemudian langsung dihukum. Padahal belum ada kesepakatan sebelumnya atau belum di-share-kan sebelumnya. Misalkan kalian kemarin pakai baju jilbab pramuka tidak boleh yang yang rawes, kan nggak boleh ya Bu, kemarin itu terjadi tidak boleh yang rawes. Nah ternyata kita juga salah, ternyata belum men-share-kan ke siswa, kan kita salah kalau langsung menghukum, tidak boleh. Jadi itu namanya hukuman, bukan konsekuensi. Jadi bedanya hukuman dan konsekuensi, bisa jadi itu sama-sama kegiatan yang bersifat fisik, tetapi yang hukuman itu langsung serta-merta dan melibatkan emosi. Jadi langsung kamu gini gitu, langsung tunjuk gitu. Nah, kita menuju ke konsekuensi ya. Konsekuensi ini sifatnya terencana, kemudian disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini konsekuensi. Konsekuensi ini awalnya harus ada kesepakatan dulu, gitu.
Terus kemudian kita mengenal yang namanya istilah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi sebenarnya ini semuanya ini berlaku di sekolahan. Cuman jangan ketika anak itu pertama kali berbuat kesalahan, jangan kita langsung menghukum. Jadi ada tahapannya. Misalkan kita restitusi dulu. Kita gali anak ini supaya bisa menemukan solusi dari dirinya sendiri. Jadi motivasi intrinsiknya dia bisa keluar. Jadi bukan ekstrinsik ya. Kalau ekstrinsik itu kan siswa terkesan akan menaati peraturan, takut dengan gurunya, takut dengan aturannya, tapi dia dari dalam dirinya sendiri itu tidak tergerak untuk melakukan sesuatu yang positif, begitu. Nah, dari restitusi ini, ketika anak beberapa kali melanggar, kita kasih restitusi, dia sudah baik, berarti restitusinya sudah nggak perlu dilakukan yang namanya konsekuensi. Tapi kalau konsekuensi ini beberapa kali juga dia masih melanggar terus, ya terpaksa ini ada hukuman. Jadi ada anggaplah sebagai step penanganan siswa, gitu ya. Berikutnya, nah ini ada 5 posisi kontrol guru menurut Dian Gosen. Nah, posisi kontrol guru ini ada 5, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, kemudian ada sebagai manajer. Nah, kita sebagai guru harus bertanya-tanya nih sama diri kita sendiri. Saya itu sebenarnya sebagai guru itu saya masuk dalam posisi kontrol yang mana? Apakah penghukumkah, atau pembuat rasa bersalahkah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Bu Retno mungkin selama ini masuk dalam guru yang seperti apa ya Bu Retno ya? Menjadi teman. Ya, Bu Tri mungkin jadi posisi kontrolnya sudah jadi posisi yang mana ini Bu Tri? Apa ya? Merefleksi. Jadi kalau di gini kan langsung kita ingat ya, maksudnya oh ternyata kemarin saya gini, oh saya sebagai ini. Jadi kan keinget. Sebagai apa Bu? Pemantau. Bu Iji mungkin? Penghukum. Wah, macam-macam ya. Tapi kalau saya, alhamdulillah saya semuanya sudah pernah melakukannya. Saya sudah pernah jadi penghukum pernah, terus kemudian pembuat rasa bersalah pernah, jadi teman juga pernah, jadi pemantau juga pernah. Nah, yang manajer ini belum ibaratnya belum sering ya, saya belum menuju ke situ, tapi saya akan berusaha saya belajar menuju posisi kontrol sebagai manajer. Tuh, saya jelaskan satu-satu. Nah, ini posisi penghukum. Posisi penghukum ini ya, ciri-cirinya bisa jelas. Ciri-ciri penghukum itu adalah dari kata-katanya, dia sudah memakai kata-kata yang otomatis karena melibatkan emosi di situ. Jadi dia menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang gini, terus kemudian hukumannya verbal ataupun fisik. Dampak posisi penghukum, murid itu jadi pendendam. Gitu. Kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Ini pengalaman pribadi saya nggih, sekedar info sekedar sharing sama Bapak Ibu guru di sini. Saya dulu zaman SMP itu pernah punya guru bahasa Inggris yang dia mungkin nggak sadar kalau dia itu tipenya tipe penghukum. Jadi saya disuruh maju, tidak tahu pertanyaannya, begitu maju dikasih pertanyaan dan saya nggak bisa jawab. Nah, sampai di situ saya yang awalnya seneng sama bahasa Inggris, sampai sekarang disuruh belajar bahasa Inggris saya angkat tangan. Karena saya udah keinget dengan gurunya yang dulu, ibaratnya malah jadi nggak suka dengan pelajaran yang diampu itu sampai sekarang gitu. Jadi kalau kita sebagai guru ya ibaratnya yang seperti itu coba kita hilangkan gitu ya. Karena muridnya akan jadi bukan langsung sadar tapi malah jadi dendam. Nah, ciri-ciri pembuat merasa bersalah, ciri-cirinya ini ya. Ciri-cirinya suaranya cenderung lembut, terus kemudian tenang,
tapi kata-katanya menyalahkan murid. Ibaratnya halus tapi nyelekit gitu loh. Ya, mungkin ada ya guru yang seperti itu ya, nggak ada di sini ya. Kemudian guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Misalkan gini, siapa namanya, si A misalnya, misalkan si Angga, oh alah enggak, mosok ketwingi kok ya telat terus. Nanti kamu apa nggak kasihan sama Bu Suci? Nah, ibaratnya gitu, kata-katanya gitu. Jadi dia merasa bersalah. Jadi terus misalkan ada anak satu lagi namanya Anissa. Nis dari tadi Bu Suci menerangkan kok kamu nggak memperhatikan. Terus kemudian kamu kok ketawa-ketawa sendiri di belakang, nggak memperhatikan. Kamu tuh apa nggak kasihan Bu Suci dari tadi ngoceh di depan kelas, kamu nggak perhatiin gitu. Kamu itu emang nggak bisa apa-apa lah. Dari kata-kata ini kan anaknya jadi merasa gimana ya, identitas mereka tuh gagal gitu loh. Oh berarti aku anak yang nggak bisa apa-apa, aku yang anak yang nakal, anak yang gini. Jadi dia merespon ininya langsung, oh saya anak yang gagal. Jadi identitasnya gagal dalam pemenuhan itu ya. Nah ini biasanya kata-katanya lirih dan seperti itu. Jadi ternyata yang ini tuh saya juga pernah melakukannya ini seperti ini. Jadi oh ternyata seperti itu. Kalau bisa dihindari, Bapak Ibu, jangan di ini lagi, gitu ya. Identitas membuat merasa bersalah. Kemudian yang ini posisi teman. Posisi teman itu gurunya bahasanya gimana ya? Bahasanya santai. Misalkan ketemu muridnya yang telat, bro gimana kamu kok nggak mengikuti pelajaran jam pertama? Kamu ini gimana kan gitu. Jadi intonasinya santai, dia pendekatannya lebih ke personal, lebih ke teman sendiri. Nah kalau kayak gini siswa kan nggak terbebani dan dia merasa oh iya Pak. Tapi kelemahannya kalau posisi teman biasanya seorang guru ini harus menjaga konstan terus seperti itu. Padahal yang namanya seorang guru kan harus dia harus mengatur emosinya dia ketika anak melanggar dan sebagainya. Kalau berfungsi sebagai teman terus juga akan kelelahan sendiri nanti pastinya ya. Nih, posisi sebagai pemantau selanjutnya. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau atau menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid, mengarahkan murid berdasarkan peraturan atau konsekuensi. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberi sanksi selalu mengawasi, begitu ya. Contoh misalkan, ini anak nggak pernah mengumpulkan tugas tepat waktu, ditegur aja. Ini kemarin dengan bahasa yang datar ya, bahasa yang datar, muka datar. Jadi gini, kamu kemarin nggak mengumpulkan tugas 1, 2, 3, 4. Temanmu sudah mengumpulkan 10. Kamu mau mengumpulkannya kapan? Tak tunggu hari ini. Nah, itu termasuk posisi pemantau. Terus kemudian misalkan anak ini terlambat, Mbak ini loh datamu ketika di guru BP, ini datamu banyak sekali. Ayo kapan kamu akan berubah? Nah, itu namanya posisi pemantau. Jadi, nah ini posisi manajer. Nah ini yang mungkin kita juga perlu belajar ya. Jadi posisi manajer ini karena kita memang guru itu senantiasa harus belajar ya Bapak Ibu. Jadi ya beginilah. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Jadi posisi manajer ini dia dikatakan berhasil kalau anak itu sudah muncul motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam dirinya sendiri. Kan kalau selama ini misalkan bocah ini, anak ini mengumpulkan tugas selalu tepat waktu, tapi jadi pertanyaan juga, ini anak mengumpulkan tepat waktu itu karena itu memang karena takut sama gurunya atau ingin jadi ingin dapat pengakuan dari teman-temannya, atau memang dari motivasi dari dalam dirinya sendiri, kan perlu dimunculkan itu. Nah, posisi manajer ini ketika dia sudah dinyatakan berhasil ketika motivasi intrinsik dari siswa itu sudah
tergali. Jadi misalkan siswa kita tinggal di lab, kita ada kegiatan di acara rapat taruhlah seperti itu. Kita kan sering seperti itu. Misalkan anak di lab, kita punya target anak harus menyelesaikan. Nah, supaya anak ini tenang ketika kita tinggal untuk kegiatan rapat yang nggak bisa ditinggalkan ini, anak terus membuat tugasnya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Itu bagaimana? Ya caranya gini, caranya bagaimana Bapak Ibu bisa memunculkan motivasi intrinsiknya mereka. Jadi walaupun ditinggal kemana-mana pun dia sudah punya rasa tanggung jawab untuk memenuhi tugasnya begitu. Gitu. Terus selanjutnya, posisi kontrol mana yang paling ideal Bapak Ibu? Yang paling ideal yang mana Bapak Ibu? Manajer. Puji? Oh, manajer. Benar, posisi kontrol yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Yang nanti kita akan belajar ini. Posisi kontrol mana yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik? Motivasi? Manajer, iya. Motivasi manajer jawabannya. Karena bisa menimbulkan motivasi intrinsik. Posisi manajer adalah posisi ideal yang sebaiknya dituju oleh setiap pendidik. Jadi cita-cita seorang pendidik harus bisa menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Karena ini kan menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Nah, perjalanan seorang pendidik tentulah tidak mudah untuk sampai pada posisi manajer. Namun tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, nanti yang posisi kontrol 5 tadi sudah. Kemudian ini akan saya terangkan tentang penerapan segitiga restitusi. Tadi kan ada hukuman, konsekuensi, kemudian ada restitusi. Nah, restitusi ini seperti apa? Nah, nih. Restitusi ini ada kita kenal sebagai segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu awalnya yaitu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini ya. Nah, validasi tindakan yang salah. Misalkan seseorang murid terlambat. Jadi kegiatan menstabilkan identitasnya gini. Jadi adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, nanti dijelasin satu-satu di slide selanjutnya ya. Nah, ini. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Nah, ini kata-katanya misalkan seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini distabilkan dulu identitasnya. Jadi jangan langsung dihukum. Kata-katanya seperti ini. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Jadi dia sadar di ini dulu, validasi tindakanmu itu salah, divalidasi dulu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kata-katanya ini yang menjelaskan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu ya. Nah, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Validasi tindakan yang salah. Tindakanmu itu salah apa benar sih? Ya Bu, saya salah. Nah, dia berarti tahu kalau itu tuh benar-benar salah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, setelah dia mengaku kalau itu salah, kalau itu perlu diperbaiki, nah kita menanyakan keyakinan dari dalam dirinya sendiri. Dengan kata-kata seperti ini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, ini nanti lebih jelasnya nanti akan saya tayangkan. Kemarin saya sempat
membuat video pelaksanaan restitusi, nanti bisa Bapak Ibu lihat, nanti bisa juga nah, untuk videonya sebentar ya, nanti ditayangkan. Terus kemudian untuk keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa kok bukan peraturan kelas? Mungkin kalau kita pas zaman SD dulu taunya ibaratnya familiarnya dengan kata peraturan kelas. Kenapa kok di kurikulum Merdeka ini kok kita digaungkan tentang membuat keyakinan kelas? Kenapa coba Bu Iji? Ada ini mungkin kenapa kok keyakinan kelas, Bu? Karena keyakinan kelas kan kesepakatan semua anggota kelas, kan menginginkan anggota kelas itu menginginkan kelas seperti apa. ya, betul. Putri, mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena yang seperti zamannya Bu Iji, untuk peraturan biasanya sudah ditetapkan dari instansi. Dari instansi. Kemudian kalau untuk keyakinan yang sudah disepakati bersama. Oh iya, gitu nggih. Mungkin contoh jawabannya dua dari Bu Tri dan Bu Iji. Kenapa kok keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu kan semua anggota kelas dia kan ikut membuat peraturannya. Ibaratnya kata-katanya itu dibuat sendiri oleh rombongan yang ada di kelas itu. Jadi misalkan kok peraturan itu kan ada yang membuat bukan dari anggota kelas tersebut. Jadi kan motivasinya ekstrinsik ya. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, apa sih yang digali? Yang digali itu dari motivasi, disiplin diri dari intrinsik, dari jiwa, dari diri anak tersebut. Jadi apa yang digali ya? Itu disiplin diri yang dimunculkan dari personil anak. Gitu. Kenapa nggak peraturan? Nah, jawabannya seperti itu nggih. Nah, pembentukan keyakinan kelas, saya yakin Bapak Ibu guru di sini sudah pernah membuat keyakinan kelas yang pastinya mungkin sudah dipraktekkan sendiri-sendiri nggih dengan murid-muridnya. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi jangan ada peraturan kelas kok bunyinya negatif, misalkan dilarang mengganggu sesama teman. Ada kata dilarang di situ. Jadi dilarang itu harus diganti menjadi kalimat yang positif. Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi kita buat sebagai kata yang positif. Jadi kata-katanya seperti apa Bapak Ibu? Buanglah sampah pada Menjaga. Oh ya, membuang sampah pada tempatnya. Kita sederhanakan lagi menjadi menjaga kebersihan. Nah, seperti itu. Jadi kita sederhanakan karena keyakinan kelas ini bahasanya tidak boleh terlalu panjang. Jadi mudah dimengerti oleh siswa. Kemudian nih, sedikit saja agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ya. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, itu tadi. Semuanya dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini contoh penerapan saya selama mengikuti kegiatan CGP. Jadi beberapa sudah saya terapkan ke siswa saya. Ini kebetulan di kelas 12 busana 1 ini kemarin membuat keyakinan kelas dan hasilnya antusias. Mereka keyakinan kelasnya itu mereka buat sendiri, terus kemudian dibacakan sendiri, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota kelas gitu. Dan ini uniknya pas ketika pembuatan keyakinan kelas ternyata di dalam kelas itu sendiri itu ada perselisihan ternyata. Nah, ya muncul ada kalimat tidak boleh saling menyindir. Nah, dari situ ternyata saya bisa menggali, oh ternyata di beberapa kelas ini ada perpecahan di sini. Nah, ketika membuat keyakinan kelas itu karena diputuskan untuk kelas yang damai, jadi mereka serta-merta setelah pembuatan keyakinan kelas mereka itu langsung saling minta izin waktunya, nanti setelah pembuatan keyakinan kelas kita akan bersalaman untuk bermaaf-maafan ke teman-teman. Nah, ini setelah keyakinan kelas mereka langsung bersalaman
satu kelas itu kayak lebaran gitu Ibu. Jadi ternyata di luar ekspektasi saya. Saya awalnya hanya ingin membuat keyakinan kelas, ternyata anak-anaknya antusias dan ternyata bisa memunculkan hal yang di luar ekspektasi kita, begitu. Ini contoh saja. Nah, pembiasaan positif dalam penggunaan lab. Kalau guru tata busana itu kan kita kaitannya dengan penggunaan lab ya. Jadi kalau untuk penggunaan lab, mungkin Bapak Ibu yang pernah mengajar di tata busana kebetulan tidak kebagian kelas dan kebagiannya dapatnya mengajar di ruang lab. Jadi pembiasaan positifnya ketika di lab pasti akan berbeda ketika di kelas. Kalau di lab terkhusus nanti untuk ketika setelah pembelajaran ada kegiatan yang harus dilakukan. Misalkan mencabuti kabel-kabel yang ada di lab yang masih tertancap. Misalkan mesin-mesin itu harus dicabut, terus kemudian meja, kursi dirapikan, kursinya dinaikkan dulu, benang-benang yang ada di atas kursi itu diambili, terus kemudian anak terbiasa untuk menunggu temannya yang piket itu di luar, kemudian berdoa dulu sebelum pulang bersama-sama, tapi berdoanya tidak di dalam kelas ataupun di dalam lab, tapi di luar lab setelah labnya itu kondisinya bersih. Itu dibiasakan dari kelas 1 gitu. Nah, ini adalah contoh untuk penanganan anak menggunakan segitiga restitusi. Bentar saya slide-kan. Nah, ini nanti dicermati coba. Enggak, kenapa dipanggil Bu Suci ke sini? Kenapa? Ini tidak ada ininya ya. Oh, bisa. Masuk sekolah itu termasuk orang yang Nih. kurang. Kalau suaranya kurang jelas, nanti bisa Terus kayak ada gini, subtitlenya. siapa yang Ya, Bu, saya sendiri yang rugi. Saya ketinggalan materi jabatan. ya setiap orang itu kan memang pernah ya, pasti pernah berbuat kesalahan. Suci pun pernah sama. Cuma Bu Suci itu kepengennya di sekolah itu nggak berbuat kesalahan yang sama lagi. Ya. Nah, pasti kamu melakukan itu sering terlambat itu pasti punya alasan. Alasannya Iya, Bu, saya punya alasannya. Karena aja itu saya bangun kesehatan karena maunya itu saya ingin dampingi. itu main HP itu boleh aja. Cuman ya itu jangan sampai mengganggu kamu sampai malam hari nanti bangunnya kesiangan lagi. Itu ya. Gini ya, Dis, Bu Suci itu tahu main HP itu pasti membuatmu senang kan. Nah, tapi kamu harus tahu juga peraturan sekolah kita. Ingat nggak peraturan sekolah kita? Iya, salah satunya itu kan kamu sebagai siswa harus berangkat sekolah sebelum jam 7 pagi, ya nggak? Nah sekarang Diska ini nggak bersedia nggak untuk tidak mengulangi hal yang sama lagi? Iya, Bu, saya bersedia. Nah kemarin kan kamu ketinggalan pelajarannya. Nah terus gimana nih caranya kamu untuk bisa nggak tertinggal pelajaran kayak teman-teman? Saya bisa bertanya dengan teman-teman yang lain. Itu ya, nanti kalau salah kurang-kurangnya apa nanti bisa tanya ke gurunya masing-masing. Kemarin ketinggalannya jam pertama ya? Ya, pokoknya harus yakin ya. Pokoknya Diska mulai sekarang harus bisa bangun pagi ke sekolah, tidak mengulangi kesalahan yang sama terlalu sekolah. Enggak ya? Ya, sama-sama. Nah, itu contoh kecil dalam pembuatan segitiga restitusi untuk penanganan siswa. Ini ceritanya anaknya sering terlambat. Jadi kita penanganannya menggunakan segitiga restitusi dengan pada akhir sesi tadi Diska mengungkapkan dia mengungkapkan sendiri apa tindakan yang harus dia lakukan dengan sadar gitu loh. Jadi bukan kita yang menyuruh, tapi dia dengan sadar ingin berubah, terus tindakan apa yang akan dia lakukan dia ungkapkan sendiri, begitu. Mungkin dari sini sekedar sharing dari pembelajaran saya yang saya dapat
di CGP. Mungkin nanti penerapan yang lain bisa diceritakan oleh Bu Mulyani. Kan penerapannya lain-lain ya Pak Ibu. Mungkin saya penerapannya di bagian sini, mungkin nanti yang Bu Mul nanti bisa diambil. Oh ternyata seperti ini, nanti saya ambil, saya ATM atau tiru atau bagaimana, boleh. Gitu. Monggo Bu Mulyani. Tentang penerapan disiplin positif yang sudah dilakukan Bu Suci ya. Baik, untuk menambah biar Bapak Ibu tidak ngantuk, saya sedikit berpantun, mohon dicakepin ya. Cakepin. Ada kancing di balik batu. Ada kata ingin terucap. Bapak Ibu memang luar biasa. Cakep. Cakep. Ini saya akan memaparkan sedikit tentang penerapan disiplin positif yang sudah saya lakukan. Yang pertama yaitu setiap awal pelajaran atau akhir pelajaran saya mulai melaksanakan disiplin positif, yaitu dengan kebersihan kelas, yaitu anak-anak sebelum pelajaran kita biasakan untuk membersihkan ruang kelas, kemudian setelah pelajaran juga membersihkan ruang kelas. Lanjut Bu. Ya, ini juga pembersihan ruang kelas setelah pulang ya. Jadi anak-anak kita biasakan sebelum pulang itu membersihkan ruang kelas dengan mengangkat kursi di atas meja. Lanjut Bu. Ya, ini waktu pembiasaan kita disiplin positif waktu di lab, yaitu anak-anak setiap praktek itu kita kasih tahu untuk selalu menggunakan celemek, yaitu karena celemek itu merupakan baju kerja di busana, yaitu biar sesuai dengan SOP. Kalau di industri itu ketika menjahit atau kerja itu kan harus menggunakan baju kerja. Lanjut Bu. Nah, ini juga penerapan disiplin, yaitu dengan menggunakan baju kerja di lab. Dari sini kita bisa memunculkan nilai kebajikan yang ada, yaitu anak-anak kita ajari untuk tertib dan disiplin mematuhi peraturan lab yang sudah ada. Ya, ini contoh penerapan restitusi saya terhadap siswa. Ini kasusnya, saya melihat anak itu ketika pelajaran dia makan di dalam apa kelas. Lanjut Bu. Ya, ini contoh penerapan disiplin positif, yaitu pelaksanaan setiap Jumat itu. Kalau di SMK kita kan ada kegiatan Jumat religi, yaitu di sini dari kegiatan ini ada nilai kebajikan yang bisa kita ajarkan kepada siswa, yaitu anak-anak menerapkan kebajikan bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ini praktek saya ketika membuat keyakinan kelas. Jadi ketika awal pelajaran tahun baru itu kita satu kelas, ini kelas 3, yaitu membuat suatu keyakinan kelas yang kita buat bersama. Itu nanti kita terapkan pada 1 tahun supaya pembelajaran itu berjalan efektif. Jadi anak-anak memiliki keinginan atau aspirasi apa kita tuangkan, kemudian kita peringkas, kita jadikan suatu keyakinan kelas seperti itu. Nah, ini contoh disiplin positif yang sudah diterapkan di sekolah kita, yaitu dengan mengikuti upacara itu bisa memunculkan nilai kebajikan bahwa anak-anak itu kita ajari untuk selalu cinta tanah air. Ya, ini contoh, ini sama juga pembiasaan disiplin positif ketika di lab ya. Jadi anak-anak sebelum pulang itu membersihkan lab dulu. Ini praktek saya, contoh ketika saya melakukan restitusi terhadap siswa waktu itu ada videonya Bu. Oh, ini ada videonya. Ini contoh restitusi yang saya lakukan, yaitu pada waktu pelajaran saya melihat anak ini dia sedang bermake up, kemudian anak itu saya panggil ke ruang khusus, saya tanyakan dan saya ajak untuk berbicara secara
empat mata. Jadi anak kita tanya dulu, apa benar dia melakukan hal seperti yang saya lihat. Jadi kita waktu melakukan interview atau cara menangani anak itu tidak langsung mengejudge bahwa anak itu bersalah seperti itu ya. Tapi kita tanyakan dulu apakah benar dia melakukan hal tersebut. Kemudian kita mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama, bahwa sebenarnya siswa itu tidak boleh berlebihan di dalam kelas. Kemudian kita mengingatkan apakah dia ingat dengan aturan yang sudah kita buat. Kemudian kita tanya konsekuensinya apa. Terus langkah ke depannya dia mau berbuat apa atas kesalahan yang dia lakukan. Cepatin Ibu. Lanjut aja Bu. Lanjut. Ini yang terakhir yaitu tentang penerapan disiplin di lab ya. Kita akan punya lab apa. Jadi kita mengajarkan anak untuk kalau busana itu kan ada kerjasama dengan industri. Jadi anak-anak kita ajarkan supaya menghargai waktu disiplin. Jadi kalau di dalam industri itu kan ada aturan yang harus ditepati. Demikian penjelasan saya tentang penerapan disiplin positif. Mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan Bapak Ibu semua. Kalau tidak ada, mungkin dari Bu Suci mau menambahkan. Mungkin cukup ya Bu Mul untuk hari ini. Mungkin saya ucapkan terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu guru semua sudah hadir di kesempatan diseminasi ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari materi yang sedikit ini saya jabarkan dengan Bu Mulyani. Akhir kata, mungkin kita berdoa dulu ya. Tadi dimulainya berdoa, kita berdoa dulu. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan kesan yang saya terima dari diseminasi teman-teman lebih pada menambah pengetahuan saya sebagai seorang guru untuk bagaimana memperlakukan siswa-siswa saya nantinya. Begitu. Dari yang disampaikan teman-teman tadi sangat menginspirasi saya dalam memberikan tanggapan kepada siswa mengenai perilaku mereka dengan tujuan mendorong pertumbuhan dan perilaku positif. Dari diseminasi yang disampaikan teman-teman tadi, saya merasa senang dan saya bisa merefleksikan diri selama ini saya berada di posisi kontrol guru yang mana. Dan tentunya apa yang disampaikan teman-teman tadi sangat bermanfaat bagi pembelajaran saya ke depannya.